Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sahabat-sahabat, saya akan memberikan edukasi tentang fintech, tentang investasi bodong atau ilegal dan lain sebagainya nanti akan saya sebutkan dan jelaskan di video. Yang diawali dari pertanyaan sahabat-sahabat dan juga sahabat saya sendiri yang mengikuti salah satu aplikasi, mendaftar dan kemudian membayar, kemudian saat ini uangnya tidak tahu dia akan kembali atau tidak karena aplikasinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Informasinya begitu yang saya dapat. Apa itu? Touch video. Di Bondowoso banyak sekali yang ikut ini sahabat-sahabat. Yang ikut aplikasi ini banyak sekali sahabat-sahabat. Bahkan dengan nilai yang sangat fantastis. Nah, saya akan jelaskan mengenai aplikasi ini. Aplikasi ini, Touch Video ini, jadi aplikasi di mana seseorang itu disuruh mendaftar, ya kan? Mendaftar, diiming-imingi sama sama orang yang sudah mendaftar tentunya. Lo kalau ikut mendaftar, kemudian bayar program yang namanya VIP itu, jadi dalam setiap hari sahabat-sahabat itu dibayar. Gitu. Tugasnya cuma nge-like video, komen, dan sebagainya. Sekarang agar sahabat-sahabat tidak ada yang menjadi korban lagi, saya akan jelaskan. Kenapa? Karena jelas ini aplikasi yang menjurus kepada penipuan. Jadi dicatat ya sahabat-sahabat, ini aplikasi yang menjurus kepada penipuan. Kenapa? Ayo kita bongkar satu-satu. Jadi informasinya aplikasi ini, Touch Video ini, aplikasi yang disebut menghasilkan uang. Bahkan ada yang bilang, oh ini mesin penghasil uang, kan gitu kan. Jadi dengan membayar VIP sampai dari 1 sampai 7, VIP 7 ini 150 juta, per hari itu dibayar 15 juta. Informasinya begitu sahabat-sahabat. Yuk, kita putar otak, kita analisa aplikasi ini. Pertama, jika benar 150 juta dengan invest 150 juta per hari dibayar 15 juta. 10 hari kan balik modal. Ya kan? Balik modal. Kemudian 1 bulan dia akan mendapatkan profit sebesar berapa? Mendapatkan profitnya sebesar 300 juta. Logika sederhana, ya kan? Logika sederhana saja. Sekelas bank yang hebat, yang udah kredibilitasnya tidak diragukan lagi, hitunglah BCA, hitunglah BNI, BRI, dan bank-bank yang lain itu. Ketika kita invest berupa deposito, itu kita depositkan uang kita dengan program deposito, itu pun bunganya berapa? 3%, 3,sekian%, gitu. Tidak banyak sahabat-sahabat. Jadi ini dalam 1 bulan bunganya 200%. Nah, dari sini aja sudah kita tidak masuk akal. Dari program yang 150 juta ini. Kalau yang 500 ribu per hari, 50 ribu. Sehingga 1 bulan, 1.500.000. Jadi profitnya berapa sahabat-sahabat? Profitnya 200%. Dari sini aja sudah tidak masuk akal. 2, ini ada program referralnya. Gimana yang disebut referral? Bahwasanya ketika mendapat anggota baru, ketika Anda sudah terdaftar, kemudian ngajak anggota baru, Anda mendapatkan komisi. Dari sini aja sudah tidak masuk akal kan gitu kan. Komisinya, wah lumayan itu, informasinya lumayan. Yang kedua. Yang ketiga, kita lebih kepada bagaimana mengecek legalitas si aplikasi ini. Kita ngomong legalitas formilnya si aplikasi ini. Ketika saya mendapatkan WA berupa ininya ya, berupa aplikasinya, nama aplikasinya, langsung saya cek di OJK. Ternyata tidak muncul apapun di OJK gitu. Alias aplikasi ini tidak diawasi dan terdaftar di OJK. Kemudian saya sampaikan kepada sahabat yang WA saya ini, tidak terdaftar mas. Kemudian sahabatnya bilang, tapi ada izinnya. Mana izinnya? Saya dikirim ke saya lagi, saya cek izinnya, ternyata itu NIB, nomor induk berusaha, ya kan? Yang mana tidak relevan dengan apa yang usaha yang dijalankan gitu. Dan saya curiga NIB-nya juga ini bodong juga, bisa aja diedit dan lain sebagainya. Karena saya cek
Di OSS itu tidak ditemukan data. Itu sahabat-sahabat. Yang ketiga. Yang keempat. Yang paling simpel aja, udah. Yang paling simpel aja. Saya cek di Play Store. Udah ada di Play Store. Apa jawabannya sahabat? Loh ini kan mesin penghasil uang Mas Habaib. Jadi tidak sangat hati-hati tidak ditaruh di Play Store. Impossible. Kenapa sahabat-sahabat? Karena aplikasi itu berbasis Android. Ya, basically Android dia. Ya kan? Kemudian di gudangnya aja ditolak kan gitu kan. Di Play Store aja itu ditolak. Ya kan? Bahkan ketika sahabat-sahabat mau mengunduh sudah diperingatkan. Aplikasi ini berbahaya. Kenapa masih diunduh kan gitu kan? Udah diperingatkan sama Google melalui Android yang sahabat-sahabat pegang itu ketika akan mengunduh dan kemudian akan menginstal ini aplikasi diperingatkan itu. Aplikasi ini berbahaya. Kemudian ketika akan menginstal diperingati lagi. Begitu. Dari situ sahabat-sahabat juga harus curiga gitu loh. Aplikasi ini wah, tidak masuk akal sekali. Udahlah, sahabat-sahabat, dan yang paling penting ini analisa hukum saya. Bahwasanya aplikasi ini menjurus kepada tindak penipuan. Seperti yang di mana? Dimaksud dalam pasal 378 KUHP. Apa itu isinya? Barang siapa, nih dicatat sahabat-sahabat ya. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, catat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau supaya pemberi hutang dan lain sebagainya. Nah, berapa ancamannya? Wah, ancamannya ini tidak main-main sahabat ya. Hati-hati. Sahabat silahkan baca sendiri pasal 378 KUHP. Baca sendiri itu. Tidak saya sebutkan itu. Biar sahabat-sahabat juga upgrade pengetahuan apa itu pasal 378. Silahkan cari sahabat-sahabat. Nah, sekarang bagi uang mereka yang sudah tidak kembali alias zong, bisakah mereka melapor? Jawabannya silahkan melapor. Ya kan? Silahkan melapor. Tapi pertanyaannya, di mana ini usahanya? Di mana kantornya? Ya kan? Di mana orang-orangnya? Dan yang paling penting, tolong sahabat-sahabat program referral ini mengajak orang lain, hentikan. Kenapa? Karena sahabat juga bisa dilaporkan ketika mengajak kamu ini ikut aplikasi ini. Dan kemudian sahabat menjanjikan, ingat pasal 378 itu tipu muslihat atau serangkaian kebohongan. Ingat, serangkaian kebohongan ya. Kamu ikut ini aja, ini bisa dibayar loh. Ya masa? Ya pasti dibayar. Apalagi sampai memastikan. Sahabat-sahabat apalagi bisa memastikan. Karena referral di bawah itu tidak tahu ke yang punya ini, video ini. Taunya ke orang yang mengajak. Maka hati-hati jangan sampai mengajak orang lain. Bahaya sahabat, bahaya. Jadi sahabat bisa dilaporkan pada akhirnya. 378 itu. Atau jika perusahaan ini ditemukan, orang-orangnya ditemukan, kemudian diproses secara hukum, sahabat-sahabat juga bisa kena pasal 55 KUHP. Apa itu? Silahkan baca juga pasal 55 KUHP. Jadi begitu sahabat-sahabat. Tolong hentikan yang namanya program menawarkan sesuatu yang tidak jelas sahabat-sahabat. Nah, agar sahabat-sahabat terhindar dari aplikasi-aplikasi yang menjurus kepada penipuan ini, silahkan sahabat buka di mana? Di websitenya OJK, atau paling tidak sahabat yang sederhana silahkan cek melalui WA ke OJK. Di mana itu Mas Habaib? Di link deskripsi sudah saya Di mana itu Mas Habaib? Di link deskripsi sudah saya sematkan videonya ya. Jadi gimana cara mengecek fintech ilegal dan legal itu di OJK. Sederhana sekali itu sahabat. Jadi dari serangkaian video ini hikmahnya adalah bahwa hati-hati terhadap investasi yang irasional, yang tidak masuk akal sahabat-sahabat. Apalagi seperti ini,
wow, sampai 200% gitu loh income-nya, itu kan sudah tidak masuk akal sekali. Yang kedua, cek legalitas aplikasi tersebut, ya kan? Dicek. Yang ketiga, tolong hentikan yang namanya program referral atau afiliasi ini. Ya sudah kita belajar lah, Indra Ken seperti apa, Doni Salmanan seperti apa, kan gitu kan, afiliator itu. Jadi sahabat-sahabat, agar kita selamat semuanya, ayo kita cerdas, ayo kita upgrade pengetahuan, dan terus kita perluas wawasan kita. Dan ini yang paling penting, bagi yang memiliki aplikasi ini atau mengelola aplikasi ini, hati-hati yang pertama. Dan yang kedua, cukuplah sampai di sini. Jangan diteruskan ini aplikasi. Jangan diteruskan, jangan. Kenapa? Ingat, di daerah-daerah, terutama di Bondowoso, banyak yang ikut loh. Banyak yang ikut ini aplikasi dengan investasi yang besar. Dan mereka latar belakangnya ada yang guru, ada yang petani. Untuk menghasilkan uang 2 juta aja mereka sulit. Ya kan? Ini sampai puluhan juta, ada yang sampai ratusan juta juga informasi yang masuk ke saya. Kasihan mereka itu. Sudahlah, rakyat tidak usah diiming-imingi. Sekarang kondisi pandemi, jangan ditambah lagi memberikan beban kepada masyarakat dengan memberikan iming-iming yang pada akhirnya penipuan. Jadi begitu, dan tolong kepada siapapun yang mengelola aplikasi ini, termasuk pemiliknya, bahwasanya tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi berhenti dan bekerjalah dengan cara yang baik-baik dan cara yang halal dan thayyibah. Begitu sahabat-sahabat. Jadi video ini mohon maaf ya sahabat-sahabat, saya dalam menyampaikan ini agak sedikit emosi dan juga ada yang salah-salah omong juga. Kenapa? Karena saya kasihan saya, wujud prihatin saya melihat masyarakat di sekitar kita, dia gimana susahnya mencari nafkah, masih diiming-imingi untuk mendapatkan uang, ternyata ujung-ujungnya penipuan. Jadi itu, saya mewakili masyarakat yang sudah yang sudah mengikuti aplikasi ini, kemudian zong yang masuk kepada WA saya mewakili mereka, tolong bagi pemilik aplikasi ini, tolong hentikan. Karena aplikasi ini sudah menjurus kepada penipuan. Dan bagi penegak hukum yang mendengarkan suara saya ini, dari jajaran kepolisian, dari atas hingga bawah, ketika ada laporan seperti ini, laporan yang berkaitan dengan penipuan yang berkedok aplikasi seperti ini, segera dijadikan atensi. Karena masyarakat kita, keringat mereka berakhir dengan sangat tragis karena gara-gara penipuan. Demikian sahabat-sahabat, semoga video ini menambah keilmuan kita, menambah khazanah kita, mengupgrade pengetahuan kita agar kita tetap menjadi insan yang cerdas dan manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Demikian sahabat-sahabat, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.